Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal langsung nyemplung ke dalam sebuah misteri sejarah yang luar biasa menarik. Coba bayangin deh, sepanjang sejarah umat manusia, konon ada lebih dari 124.000 nabi yang pernah diutus ke bumi. Jumlah yang masif banget kan? Tapi, dari angka sebesar itu, cuma 25 nama yang secara eksplisit disebut di dalam Al-Quran. Dan disinilah letak misterinya. Hampir semua dari 25 nabi ini lahir, hidup, dan berdakwah di satu kawasan yang persis sama. Mulai dari Nabi Ibrahim di Irak, Musa di Mesir, Isa di Yerusalem, sampai Nabi Muhammad di Mekah. Semuanya ngumpul di sana. Kira-kira, apakah ini cuma kebetulan sejarah aja? Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, kenapa harus Timur Tengah? Apakah bumi kita ini punya semacam poros spiritual tak kasat mata yang emang udah disetting buat jadi tempat pendaratan pesan-pesan dari langit? Yang jelas keputusan ini nggak mungkin acak ya, pasti ada desain agung dan alasan super strategis di baliknya. Logikanya gini kan, pilihan lokasi ini tuh bener-bener di luar ekspektasi kita. Di belahan bumi lain, kita punya wilayah yang subur dan makmur banget kayak Nusantara atau Tiongkok yang peradaban dan kemajuan akademisnya udah ribuan tahun. Tapi pesennya justru diturunin di Jazirah Arab. Sebuah tanah yang gersang, panasnya minta ampun, penuh konflik antar suku, dan minim banget sumber daya alam. Kenapa wilayah sekeras itu yang malah dipilih? Oke, mari kita bedah petunjuk pertamanya. Bagian 1, persimpangan dunia, landasan geopolitik. Ternyata pemilihan lokasi ini sama sekali bukan soal seberapa subur tanahnya teman-teman. Ini murni soal momentum strategis. Kunci pertamanya ada di angka 3. Timur Tengah itu posisinya persis banget di titik perpotongan 3 benua raksasa, Asia, Afrika, dan Eropa. Di zaman kuno, ini bukan cuma sekedar letak di peta, tapi benar-benar jantung dari urat nadi peradaban dunia. Bayangin aja, wilayah ini dikelilingi sama kekuatan-kekuatan super kuno pada masanya. Ada Babilonia, Persia, Romawi Timur, sampai kerajaan Firaun di Mesir. Semuanya mengitari titik pusat ini. Jalur perdagangan internasional mutlak harus lewat sini. Pedagang dari Tiongkok, India, dan Eropa pasti bakal papasan di Syam, Hijaz, atau Mesopotamia. Artinya apa? Kalau ada sebuah pesan yang diledakkan tepat di persimpangan ini, pesan itu bakal otomatis mencegat semua jalur perdagangan dunia dan menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan kecepatan yang nggak masuk akal. Nah, disinilah letak kejeniusan strategi geopolitiknya. Karena penempatan yang super sentral itu, wahyu yang awalnya turun di tengah gurun pasir yang sunyi, pada akhirnya bisa melintasi berbagai benua, menyeberangi samudra, sampai akhirnya mengetuk pintu rumah kita di Nusantara berabad-abad kemudian. Ini benar-benar efek bola salju geopolitik yang sempurna. Sekarang, coba kita zoom in sedikit ke lensa mikronya. Bagian 2, tungku gurun membentuk ketangguhan. Alam yang gak kenal ampun ini ternyata punya peran yang vital banget buat ngebentuk karakter manusianya. Lingkungan yang super tandus dan susah air memaksa masyarakat Arab kuno buat hidup nomaden. Mereka harus terus berpindah-pindah demi nyari setetes air. Tapi anehnya, panas yang menyengat ini gak bikin mereka jadi lemah. Justru sebaliknya, kondisi ekstrim ini menempa mereka jadi manusia-manusia dengan ketahanan fisik dan mental sekuat baja. Dan ketangguhan absolut inilah yang nantinya sangat dibutuhkan buat memikul beban seberat wahyu dari langit. Terus ada satu pepatah yang pas banget buat ngabarin ini. Kesunyian adalah tempat di mana hati paling mudah mendengarkan kebenaran. Gurun itu luas, keras, dan yang paling penting, sunyi. Nggak ada distraksi. Coba bayangin, kalau pesan ini turun di tengah hingar-bingarnya kemewahan istana Romawi. Pasti bakal gampang banget tenggelam kan? Di tengah gurun, hati manusia punya ruang hampa yang sempurna buat merenung dan dengerin kebenaran. Ini langsung ngebawa kita ke elemen manusianya. Bagian 3, bahasa dan tradisi lisan wadah manusiawi. Anda mungkin mikir, kenapa masyarakat yang saat itu nggak terpelajar yang dipilih? Kenapa nggak para filsuf Yunani atau Romawi yang secara akademis udah maju? Jawabannya ada di medium komunikasi mereka. Bahasa Arab itu, jujur aja, bukan alat komunikasi sembarangan. Bahasa ini luar biasa padat, puitis, tapi juga fleksibel banget. Strukturnya kaya akan metafora dan punya nuansa yang sangat presisi. Hanya bahasa dengan kedalaman dan kapasitas arsitektur sedahsyat inilah yang mampu menampung keindahan sastra sekaligus bobot teologis dari sebuah firman Tuhan yang kadang maknanya bisa seluas samudra cuma dari satu kata aja. Selain bahasanya, ada juga kekuatan tradisi lisannya. Ketika bangsa lain sibuk nulis di atas perkamen yang gampang kebakar atau lapuk dimakan zaman, masyarakat Arab ini justru berfungsi layaknya hard drive manusia yang berjalan. Tanpa butuh perpustakaan megah, anak-anak mereka udah biasa ngapalin syair epik sampai ribuan bait, silsilah keluarga yang super rumit dan sejarah dengan akurasi yang bikin geleng-geleng kepala.
Kemampuan mengingat tingkat dewa inilah fondasi kokoh yang ngejamin keaslian wahyu tersebut nggak bakal berubah. Dan disinilah letak keuntungan terbesar dari nggak adanya kampus atau institusi formal di sana saat itu. Fitrah. Masyarakat Arab kala itu masih berpijak pada kondisi alami manusia yang benar-benar murni. Pikiran mereka belum dimanipulasi sama filsafat yang ruwet atau ideologi politik yang berbelit-belit. Mereka itu ibarat kanvas kosong yang jernih, siap menerima kebenaran mutlak tanpa terhalang filter kecurigaan intelektual yang berlebihan. Kanvas murni ini berpadu sama temperamen mereka yang ekstrim. Awalnya sih mereka ini keras kepala banget, pantang tunduk, dan bakal terang-terangan nentang kalau nggak setuju. Tapi, begitu hati mereka bergetar dan logika mereka menerima suatu kebenaran, was! Penolakan itu langsung berbalik 180 derajat jadi kesetiaan yang mutlak. Mereka rela jadi tameng hidup buat ngebela kebenaran itu sampai titik darah penghabisan. Biar lebih kebayang, kita lihat aja kisah sejarahnya Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Di awal, mereka ini musuh yang paling ditakutin, bahkan nekat bawa pedang buat ngehancurin pesan Islam. Tapi begitu cahaya itu nembus masuk ke hati mereka, dua raksasa ini malah bertransformasi jadi panglima dan pahlawan terbesar yang pernah dicatat sejarah. Gurun emang gak pernah mencetak pengikut yang buta, dia mencetak para pelindung yang tangguh. Nah, sekarang kita sampai di klimaks misterinya. Bagian keempat, agen perubahan dunia. Cahaya dalam gelap. Fakta menariknya, para nabi ini nggak pernah dikirim secara acak ke negara yang udah aman dan damai. Enggak, mereka diterjunkan ibarat pasukan khusus, langsung ke pusat kegelapan moral. Kalau kita perhatiin polanya, ini terus berulang. Nabi Musa diutus langsung berhadapan sama tirani Fir'aun. Nabi Lut dikirim ke tengah masyarakat yang penyimpangan moralnya udah paling parah. Dan puncaknya, Nabi Muhammad diutus ke tengah peradaban jahiliyah. Ini jadi bukti nyata kalau Nabi itu bukan cuma sekedar guru spiritual yang ngajar di kelas. Mereka adalah agen perubahan radikal yang tugasnya ngebongkar sistem yang udah paling bobrok langsung dari akar-akarnya. Dan kegelapan jahiliyah waktu itu, wah, bener-bener pekat. Kita lagi ngomongin sebuah era di mana bayi perempuan bisa dikubur hidup-hidup tanpa rasa bersalah. Kemiskinan absolut di mana rakyat kecil nggak punya hak apa-apa, perempuan cuma dianggap barang dagangan, dan perang antar suku bisa meledak cuma gara-gara masalah sepele, lalu berlangsung sampai puluhan tahun. Nah, di tengah pusaran kekacauan yang kelihatan nggak ada harapan inilah, cahaya ilahi dapat tantangan terberatnya. Wilayah ini adalah tempat yang paling butuh revolusi kebenaran. Terus gimana dong cara keluar dari lubang gelap itu? Strateginya brilian banget. Pertama, wahyu turun buat nyembuhin mental individunya satu persatu. Kemudian, karena mereka punya sistem kesukuan yang kuat banget, ketika satu tokoh pentingnya memeluk kebenaran, seluruh kabilahnya otomatis ikut bergerak. Dan yang paling keren, jaringan antar suku yang dulunya dipakai buat perang darah-darahan tanpa akhir, seketika disulap jadi jalan tol bebas hambatan. Sistem yang sama inilah yang akhirnya mendistribusikan risalah itu melesat ke seluruh penjuru bumi. Yang akhirnya membawa kita ke masa kini. Bagian kelima, bukti nyata, pewaris risalah. Cerita sejarah dari padang pasir kuno yang panjang tadi, ujung-ujungnya bermuara tepat di tempat Anda duduk saat ini. Kita bukan hanya penonton sejarah, kita adalah pewaris risalah. Kalimat ini dalam banget ya. Cahaya petunjuk ini udah ngelewatin berbagai rintangan zaman. Dibayar pakai darah, air mata, dan pengorbanan yang gak kebayang besarnya dari generasi-generasi sebelum kita. Cuma buat mastiin pesan ini sampai ke tangan kita hari ini. Kitalah yang jadi garis finish dari estafet panjang tersebut. Jadi pertanyaannya, kalau seluruh konstelasi geografi, bahasa, sosiologi, dan sejarah bumi udah dikalibrasi sedemikian rupa sama Sang Pencipta, cuma buat pesan ini bisa nyentuh hati Anda hari ini, lalu gimana cara Anda menjaga amanah ini sekarang? Sebuah warisan, sebesar dan semahal apapun itu nilainya, bakal percuma kalau si pewarisnya nggak mau menjaganya. Coba renungkan itu. Terima kasih banyak udah gabung di sesi penjelasan kita kali ini. Teruslah belajar, teruslah menggali, dan sampai jumpa.